Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian salat berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Dan insyaallah ini keadaan yang terbaik dalam hidup kita. Karena Nabi SAW mengatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'in wala takun rabian. Dalam hidup itu jadilah orang yang menyampaikan ilmu. Kalau tidak bisa ya yang mendatangi majelis ilmu sambil mencatat. Kalau tidak bisa ya jadi orang yang mendengarkan. Dan jangan jadi orang yang keempat. Keempat itu ya orang yang tidak mengajarkan, tidak mencatat, dia tidak mendengarkan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu yang enggak lama kita nikmati agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup dengan setelahnya atau sisanya. Dan kita membahas sebuah kitab yang sudah jadi rujukan dari masa ke masa, yang diyakini oleh kaum muslimin sebagai salah satu rujukan yang terbaik di dalam Islam, yaitu kitab Bulughul Maram. Dan kita membicarakan tentang bab adab. Bab adab yaitu sebuah bab yang terkadang orang Islam ibadah sapi tapi radong adab yang baik itu seperti apa. Nah, yang seperti ini yang harus kemudian kita pahami. Dan bahkan saya secara pribadi itu belum lama ini nemoni hal yang tadi itu saya bilang agamanya baik gitu kan, tapi adabnya enggak baik. Jadi saya punya santri, sebagiannya ini 1, 2, 3 hafal Quran gitu kan, pamitnya pulang kampung tapi minggat, enggak punya adab ya. Padahal kan kalau dia beradab harusnya dia sebelum pulang itu pamit, Pak saya enggak lanjut di sini, saya izin pulang, kan enak ya. Terus habis itu disusul sama santri perempuan saya, sadaran, yo ngono juga ya, selintutan nanti lungo, terus WA, ingin ini tidak lanjut di situ. Yaitu potret bagaimana kemudian jenengan jangan sampai terkecoh dengan penampilan, karena hakikatnya keislaman seseorang itu dinyatakan baik ketika sudah sinkron antara ilmu dan adabnya. Bahkan nanti ada sebagian ulama itu yang mendorong belajarlah adab dulu sebelum belajar ilmu. Karena belajar fikih itu 10 tahun itu bisa Pak. Jadi 10 tahun jeblok bolak-balik kitab fikih itu rampung. Bahkan pulau nggak nyampe 10 tahun bisa. Dan sudah saya siapkan kitab-kitab fikih itu. Nanti kalau masjid-masjid itu tema-tema umumnya sudah selesai, nanti kitab fikih itu ada banyak nih. Nanti sampaikan satu-satu. Itu dalam setahun atau 2 tahun mungkin saya sudah menghatamkan kitab fikih banyak. Tapi ya itu tadi, kalau ngomongan adab itu 30 tahun kata seorang ulama itu belum tentu bisa. Kenapa? Karena bareng ngerti kon prakteknya, sing ngeling prakteknya. Makanya jenengan umpami mengingat-ingat lagi, pas ketemu dulu sama pasangannya, sama istrinya, sama suaminya, ketoknya pas awal-awal kenalan api kabeh, bareng setika kita asli nih. Nah, sebagian orang nggak sabar, akhirnya pilih pegatan. Nah, padahal sebenarnya kalau dia mau nyabari, itu sebenarnya proses untuk mendandani adabnya. Nah, berapa lama? Ya selama ketika awal ketemu nih. Artinya ketika ada seorang laki-laki ketemu perempuan yang umur 25, laki-laki umur 30, berarti nek pengen merubah adabnya si laki-laki ya butuh 30 tahun. Dia sampai pada titik itu kan terbentuk selama 30 tahun. Perempuannya juga gitu. Ketika ketemu umur 25, modelnya gitu mau dirubah ya butuh waktu 25 tahun. Kenapa? Nah, dia terbentuk selama 25 tahun adabnya itu, akhlaknya itu. Mau mulai nek nganti ra ngerti adab sing bener jangan dari si biasake, ngoten lho. Makanya pendidikan adab niki diweling sama orang-orang tua dulu kita, yaitu di umur 11 itu, 11 kemudian 12, 13, 14 sampai 19 kan ngajari sampai 9 tahun gitu.
mengajari welas. Welas itu kan esensi inti dari adab itu kan welas. Bagaimana kemudian seorang yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, bagaimana seorang anak berbakti sama orang tuanya, orang tua berjuang untuk anaknya, itu bagian dari adab semua. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indah ketika kita ngerti rumusnya dan mengaplikasikan dengan baik. Serawung dengan baik dengan orang dengan baik, memperlakukan orang dengan baik, itu insya Allah hasilnya baik. Makanya hari ini kita dapati banyak anak nggak punya adab itu, ya tadi itu tawuran, bunuh-bunuhan, kan? Masih SD sudah memperkosa temannya, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Hadis nomor 1505. Kok ngerti 1505 Mas? Karena kita baca dari belakang lah. Makanya langsung 1505. Wa Ibnu Mas'ud qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'altu Rasulullah SAW, aku bertanya pada Nabi SAW, ayyudzan bi'atu, dosa yang paling besar itu apa? Qala, kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan, kamu menjadikan Allah, untuk Allah itu sekutu. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah itu yang menciptakan kamu. Dan ini inti dari adab yang paling besar dari manusia. Bahwasanya manusia itu dikatakan nggak beradab kalau sampai nggak tahu diri. Kamu itu siapa? Kok menjadikan yang lain sebagai Tuhan selain Allah? Itu berarti nggak punya adab. Itu adab yang paling vital di situ. Walaupun nanti kepada manusia, kepada binatang bahkan itu juga diatur dalam Islam, tapi yang paling vital yang pertama adab kepada Allah. Makanya jangan ingat di awal bab kita sebelum baca kitab ini kan saya menjelaskan sebagian dari adab bukan adabnya, adab kepada Allah. Nah kemudian beliau bertanya lagi, beliau berkata lagi, bersabda lagi, summa an taktula waladaka khosyata ayyakula ma'aka. Terus termasuk dosa yang paling besar adalah kamu membunuh anakmu karena kamu khawatir dia memakan atau makan bareng kamu. Paribasane dua anak ogah ngopeni. Turunannya banyak Pak. Nah zaman dulu mungkin langsung dibunuh, ya itu juga dosa. Ada juga belum dua anaknya ogah ngopeni, itu kleru gitu kan. Ada juga begitu dua anak didol, itu kleru juga. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak boleh seperti itu. Kemudian qultu summa ayun, kemudian bertanya lagi, apalagi ya Rasul? Qala summa antuzani halilata jarika, lalu kamu berzina dengan istri tetangga. Itu juga orang yang nggak punya adab. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan diciptakan Allah sebagai makhluk tapi malah menduakan Allah sang khalik, itu kemarin saya jelaskan di daerah Bagi. Itu bahwasanya jenengan itu sejak dari level paling bawah di dunia ini itu ada namanya sijin, itu intinya bumi. Nanti ada bumi lapis 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah itulah jenengan sekarang berada di atas permukaan bumi ini. Nah kemudian di atas kita itu langit dunia, di situ adalah bintang-bintang bertebaran, bulan, matahari, dan jin setan itu tidak bisa menembus melebihi langit dunia. Dia di situ naik untuk nyari kabar, berita tentang apa yang terjadi besok, disampaikan ke dukun disampaikan ke manusia-manusia yang mendatanginya. Nah terus naik di langit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di langit 1 ada Nabi Adam, di langit 2 ada Nabi Yahya sama Nabi Isa, di langit 3 ada Nabi Yusuf, di langit 4 ada Nabi Idris, di langit 5 ada Nabi Harun, di langit 6 ada Nabi Musa, langit 7 ada Nabi Ibrahim. Nah di setiap lapis langit itu enggak tersisa tempat lebih dari 4 ruas jari ini kecuali ada malaikat yang sedang bersujud. Kebek, saking kebeke sampai langit niku muni kados jenengan nek munggah panggung sing digawe saka blabak. Pripun munine? Nyek-nyek ngoten niku. Nah, kretek-kretek, tapi tidak menunjukkan langit mau runtuh, ndak, menunjukkan saking kebake isine langit. Neng niku bab boten ketok nggih, artinya jenengan nek tak munggah tak ingo boten ketinggal. Nah, nanti rohnya orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik dibawa naik ke atas sampai di langit 1 nggak dibukakan pintu, dileparkan lagi ke perut bumi. Nah, rohnya orang beriman dibawa naik sampai ke atas sampai ke langit ke-7. Nah, di langit ke-7 di situ Allah kemudian katakan iki wong bener, wong apik, balekno meneh
karena aku sudah janji dia dari tanah tak ciptakan, kemudian dikembalikan ke tanah dan sampeyan dibangkitke meneh saka tanah, balikno, dikembalikan. Nah, orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir, ruhnya semua ada di tanah. Walaupun nanti sebagian ulama berpendapat orang kafir itu ruhnya ada di tanah yang paling dalam, yaitu di daerah namanya Sijin itu tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di langit yang ketujuh di situ terlihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bersandar pada sebuah bangunan, dan bangunan itu yang oleh Jibril disebut dengan Baitul Ma'mur, rumah yang makmur. Nah, apa itu? Itu sebuah tempat yang dimasuki oleh malaikat setiap hari 70.000 lebu, terus medal 70.000, dan yang sudah medal nggak kembali lagi setiap hari. Dan kemudian di atasnya ada tanaman besar. Tanamannya itu disebut tanaman sidr. Nah, sidr itu apa? Bidar. Tapi ini buahnya bentuknya kayak kendil dari daerah Hajar, dan daunnya warna-warni, di mana warnanya belum pernah ada di muka bumi. Nah, warna ini piye Mas? Nggak mboten ngertos. Terus warnanya itu saking indahnya itu tidak pernah ada. Zaman kita kecil kan entarnya abang hijau kuning ngoten niku to. Terus muncul toska hijau pupus ngoten niku to. Sakniki niki lho. Terus mengke enten melih zaman kula dinas Jakarta niku ya seragam niku kan golek kain niku warnane warna kaki. Nek jenengan ngerti kaki to. Tulisannya sebenarnya kaki, kaki. Kok warna kaki warna sikil ya, sikile wong beda-beda warnane. Nah, keki jadi atasnya keki to. Nah, makan keki pun niku nek jalan ningali Kiai Bali Kota ya beda-beda enten sing terang, enten sing peteng gitu. Nah, makanya ten mriku mengke Sidratul Muntaha niku godhong niku warna-warni dan tidak pernah kita lihat. Nah, di sebelahnya indah Sidratul Muntaha, indah Jannatul Ma'wa. Di sebelahnya ada Jannatul Ma'wa, surga. Jadi surga niku di langit yang ketujuh sana. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, di atasnya lagi ada kursi ayat kursi. Nanti sebagian besar ulama mengatakan kursi itu adalah satu tempat untuk meletakkan telapak kaki Allah. Nah, telapak kaki Allah seperti apa? Tidak usah ditanyakan. Nah, kemudian di atasnya lagi mengke enten namanya alma, air, ombok bianget. Atas bumi sauprit, dhuwure langit sak menembane, siji loro telu ana pitu gitu kan. Nah, kemudian Sidratul Muntaha gede, kemudian surga niku bertingkat-tingkat. Satu levelnya itu isinya 100. Jadi misal tingkatan buat orang yang mati syahid itu kan 100 tingkatan. Mungkin orang yang ahli sholat itu 100 tingkatan dan seterusnya. Nah, di atas ini kan air luas banget. Di atasnya ada arsy Allah. Nah, Allah berada di atas semua makhluk yang ada di bawahnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan nek salat niku sakjane nembe nyembah Gusti Allah ingkang ten langit mriku. Sehingga temriki nggih Nabi mengatakan termasuk wong sing paling ra duwe adab itu adalah di sini. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kok iso kowe nyembah liyane padahal ngerti nek sing nyiptake kowe iki Gusti Allah. Nah, itu monggo dipenggali. Artinya jenengan yang hari ini di rumah masih punya cekelan-cekelan, gaman-gaman yang enten isinya aneh-aneh, ya monggo dibucang. Tidak ada kebaikan itu semua. Karena pada akhirnya kita nanti akan kembali kepada Allah dan kita akan bertanggung jawab nek nganti dosane sing niki. Nah, niku ten akhirat niku mboten enten obate, mboten enten tombone, mboten enten sing saged marake napa dilebur dosa niku ten niku mboten saged. Karena Allah sudah punya janji untuk orang-orang yang membuat dosa kesyirikan tidak akan diampuni selamanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni pelaku kesyirikan dan Allah mampu mengampuni dosa selain kesyirikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Utsaimin mengatakan hadis ini menunjukkan besar kecilnya dosa. Berarti dosa itu ada yang cilik, ada yang gede. Nah, seperti halnya amal juga ada yang kecil, ada yang gede. Kemudian syirik dosa yang paling besar. Membunuh anak adalah dosa besar, baik laki-laki maupun perempuan. Zaman dulu orang Arab yang dibunuh itu anak perempuan. Kenapa? Karena mereka nggak mau keluarganya tercoreng karena anaknya ternoda. Jadi timbang keluarga aku tercoreng mergo anakku ternoda, entah diperkosa entah apa, mending tak pateni sisan saya. Dan
cara membunuhnya ini kok ekstrim. Garwane niku nek pun meteng tuwa. Nah, jaman biyen rong enek USG rong enek napa. Niku nek meteng tuwa niku pun dicepake joglangan. Dados lahiran niku cedak joglangan. Begitu metu kok wedok cemplung-cemplung urip-uripan penuh. Jadi bukan karena takut miskin, tapi karena takut nanti anak itu mencoreng nama keluarga. Ten mriku niku zaman dulu niku namanya keluarga niku guyub rukun sampai gede akeh gitu anu jumlahnya. Makanya kalau sampai ada yang satu disakiti niku wanita awur kabeh gitu. Nah, sebaliknya kok ada yang ternoda niku isin kabeh. Sak sukune niku, sak banine niku, sak trae niku. Nah, karena nggak mau menjadi sebab rusaknya nama baik keluarga besar, maka anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti itu nggak boleh, yang seperti ini tadi nggak boleh, yaitu membunuh karena nanti takut anak yang ngenteke pangan. Ucap mangane kok heram tak pateni wae. Itu nggak boleh. Nanti praktek yang terjadi sekarang ini ada seorang bapak yang punya istri, bapaknya kerja, istrinya di rumah, punya anak dua atau tiga, istrinya di rumah ya nggak ngapa-ngapain, cuman menunggu gaji bapaknya, terus digunakan untuk kehidupan sehari-hari, terus prihatin yo dilakoni. Neng bener-bener si istri ini nggak kreatif. Lalah ya orang gelem pengajian sisan yae gitu. Yae gitu. Nah, begitu bapak ini kena PHK. Bapak ini iki dadi wong lanang yo kudune lho dadi wong lanang itu nek masalah ampun langsung diceritake. Dimpet riyin, digoleki solusi riyin ngoten nek saged. Nah, langsung diceritake. Sing nampa wong wedok sing ora bakok. Akhire napa bojone lagi metu sing wedok nyiapke ngombe ngeten iki diseni bayi kok diombeke dheke sak anak bojone. Mati kabeh gitu kan. Nah, itu contoh juga bagaimana kemudian nggih kita enggak berani mengurusi anak-anak yang memang sudah lahir dari rahim-rahim kita, dari anak turun kita. Makanya itu hal yang tidak baik di dalam Islam, termasuk dosa besar. Jadi intinya kita itu diminta untuk berjuang, kreatif. Dan dalam berjuang itu sebenarnya nek jenengan mau menggalih, mau berpikir, itu tuh kayak Nabi Musa itu. Ketika Nabi Musa sudah terpepet di pinggir lautan, tidak bisa renang, wong masyarakat Yahudi, kaum Yahudi begitu banyaknya dikejar oleh tentara yang pasti menang karena mereka bawa senjata dan bawa segala macam kendaraan. Tapi Musa alaihissalam berpasrah pada Allah yang di atas sana. Makanya jenengan umpami tenan niku kedadosan wonten niku wonten jenengan lagi kerja kok tiba-tiba dikabari PHK segala macam. Jangan pernah putus asa. Jenengan gadah Gusti Allah, mang nyuwun sing tenan. Wis to, minta Allah tuh ngijabahi. Allah sudah punya janji kok. Udhuuni astajib lakum, jalu otakei lho piye, kurang piye. Ning kadang kita itu karepe nek ndonga saiki terus metu masjid terus ana sing ngelungi dhuwit nah ngoten niku. Mboten ngoten rumuse, mang ndonga jenengan mangke medal masjid lho dikeki bayangan oh nglaku rene le, nglaku rono le, atau dodolan iki le, dodolan kuwi lho. Nah, di situ lho kreativitas muncul dari hasil jenengan berdoa. Ora terus pokoknya aku yo baluk nih Gusti Allah kudune ceblok ke langit duit sak karung. Mboten ngoten rumuse, mboten gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Yang ketiga, menzinai istri tetangga itu dosa besar. Tidak boleh. Tonggo niku kedah dijogo mboten dilarani. Sehingga ketika memang bojone tonggo niku ayu gitu kan memang pindah omah mawon. Mboten. Maksudnya sing duwe tonggo bojone ayu niku kena iso ya aja ditok-tokke terus gitu lho. Marai tanggane mumet deh. Termasuk ibu-ibu niku lho, mengidentifikasi iki bojoku tak jak ngomong kok mesti ulatane orang ngulati aku ngulati tangga. Niku jenengan kudu peka gitu, gek ndang ngadus meneh gitu kan, bengesan meneh gitu kan. Nek kurang abang yo golek pitik mentah apa piye dibrakoti. Nah, ampun mendel mawon apa meneh garwane pun kaya kode bolak-balik. Oh, aku walah otak watuk wis tuwek wae otak watuk lho, makane to rasah mangan iki mah. Padahal iku jane kode karepe niku guru-guru aku ndelok tanggamu kae lho terus aku dadi ngene. Yo, nah, dirampungi yo ngoten lho maksude.
Dan itu benar di dalam agama. Makanya Nabi mengatakan, nek kamu melihat sesuatu yang membangkitkan gairahmu, cari istrimu yang dimiliki itu sama. Lembar digolek istrine moh siji, sing keloro rong adus atau rata adus. Aduh, ampun nggih. Artinya gini loh, ini memang hidup kita tuh saat ini ada dalam posisi dicoba dengan berbagai macam fitnah, berbagai macam godaan. Dan Allah di arasnya sana menanti jenengan menjadi orang-orang sukses. Dicoba wayah sholat di sing sholat, dicoba wayah ngaji di sing ngaji, gitu. Dicoba di sing nek tanggane nek masalah keseripan sing maceke kaldang mangkat, ngoten. Dicoba gitu lah kok ya di tangga ayu, piye coba, imane piye gitu lho. Mboten malah dingok. Kula itu naudzubillah. Ngantos digoleki enten piyai niku kerja ten Yayasan Islam. Digoleki kula niku nek ning omah ya karo kula pengene karo anak bojo. Terus sisane nggih pengaosan ngeten. Terus ten kantor mung 3 niku tok. Nah kula nek ajeng nemoni ning omah, engko mesti wektu ya anak bojo kelong. Makane kula rada males nek nemoni ning omah. Nah, terus nek pengaosan ngeten paling nggih saged mungkin nek kula medal ngobrol ten napa niku parkiran ngoten niku sekedap. Nah, terus akhirnya piyai ini niku nanti ketoknya urgent banget, penting banget, gawat banget bahasanya ngoten niku. Akhirnya kalau temuannya teng Balai Kota, kalau cak ngobrol teng masjid. Cerita pripun, dhek niku kerja teng Yayasan Islam gitu kan. Niku ketangkep basah nyincengi wong adus. Coba, kula nganti gede-gede ini. Ya Allah Pak, kowe iki lho kerja ning Yayasan Islam kok kelakuan ngono. Niku untungnya ora digawa ning polisi, untungnya ora dikeproki wong gitu. Untungnya mau diusir dari yayasannya itu, yayasannya yo isine. Terus cerita oleh kula ini ya diusir karo keluargane barang gitu kan. Terus akhirnya napa? Kula nganti tekok enten fotone anu garwa jenengan napa putra jenengan napa keluarga jenengan diduduh kaya ngono iki. Ya Allah, bojomu iki lho Pak ayu. Anakmu wedok iki yo ayu, sing lanang yo bagus. Mbok yo ora mikir tekan semene ngono. Ya nggih to, kula iki bingung kok kula ngantos semonten. Iya sadar kok ponakan. Yes. Makane nggih, ngoten-ngoten niku coba dipegale. Pun sepuh mosok ya aneh-aneh, itu mbok sabar gitu kan. Pun diputu kan mesake putune isin gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan mangemot-emot kisah Nabi Yusuf. Bagaimana Yusuf itu ganteng, Zulaikha niku ayu, cantik. Yusuf kersa, Zulaikha saya meneh. Idhammat huwa hamma biha. Zulaikha pengen, Yusuf yo gelem jane gitu kan. Aula arra burhana rabbi, kalau bukan karena melihat burhan, petunjuk hidayah dari Allah. Nah, dan hidayah di sini apa? Menurut sebagian ahli tafsir, hidayahnya adalah dinampakkan wajah bapaknya. Jadi Yusuf niku terus kelingan Pak iki wong saleh, wong ngaji, nabi gitu kan. Aku nek berbuat maksiat ngene iki terus piye ngono. Makanya kalau ndak bisa takut pada Allah yang di aras sana, paling mboten ya kelingan Pak mboke, kelingan nek jenengan sing sepo-sepo kelingan anake putune ngono lho. Nek ajeng berbuat niki wong lho. Dan ya Allah, hari ini berita soal ini tadi itu banyak. Mungkin saya pernah cerita tentang mriki to, enten anak lanang nikah kali cah wedok, berarti pun mantu to tibone to. Anak lanange metu golek gawean. Mantune meteng gedhe, mantune baratus blosor ten kasur. Nah, terus lingkungan kamar lawange kebuka. Pakane mlebu kamar mandi, metu lewat ngarep kamar, delok enek sing kesingkap. Aduh langsung ditubruk gitu kan. Mantune kaget bengok-bengok. Pakane timbang isin ya toh. Akhirnya mlayu ning pawon juga lating dipateni. Matilah niku mantu sak calon putune. Terus Pak ndelik ning lemari napa ten pundi niku akhirnya ketangkep. Sedekoki ngopo. Terus napa nek istilah cah nom saiki playing victim. Dadi dia ngomong, "Aku njaluk pangan ra dikeki, ning kono ra diajeni malah ngelek-elek padahal sini sing elek ya dhek." Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki pun Nabi ingatkan 3 dosa besar ini nggih. Dan hari ini kita menyaksikan sendiri dengan mata kepala kita bagaimana manusia itu sebagian sudah kembali berbuat kesyirikan, bagaimana sebagian manusia itu membunuh anaknya,
bagaimana sebagian manusia itu berzina dengan tetangganya. Dan Nabi sudah mengingatkan itu dosa besar yang paling besar, maka jangan sampai dilakukan. Nah, kadang niku cobaan kita di dunia niki nggih monggo ditoto diatur pripun amrih saene. Amrih saene pripun pun. Jangan sampai kesana kita. Nah, jadi terkait kesyirikan ya berarti kita kuatkan keimanan, kita mengenal lagi Allah, kita belajar lagi tentang tauhid gitu kan. Nah, terkait dengan membunuh anak tadi gitu kan, maka ya kita kreatif. Oh, bojoku nggak boleh ben-bulan mau duit sak itu setengah, butuhnya 3 itu setengah, berarti kurang 2 itu. Apa tak goreng tempe, goreng tahu, apa nggak pecel kayak apa didol gitu kan. Cara rapayu mungkin gitu pangan dewe kan ya rapopo. Makanya di Jakarta itu kalau nggak salah ada warung Padang namanya apa? Simpang Raya apa-apa. Itu dulu cuman seorang ibu-ibu yang dia itu dodolan sego Padang niku niate nggih nguripi anake sing sak pirang-pirang, entah 7 entah 6 kula lali. Nah, niku turahane didol. Jadi anake gen iso sarapan dimasak ngene niku terus turahane didol. Nah, mengko nek turah meleh dipakake meleh meleh. Nek nggih awan apa nggih sore ngoten. Dan seiring berjalannya waktu membesar dan itu cabangnya sak pirang-pirang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nawa itu tulus seorang ibu ingin membantu suaminya itu bisa membawakan kejayaan buat keluarganya, dan itu sudah banyak cerita yang semisal dengan itu. Makanya nggih ibu-ibu khususnya ketika jenengan sudah melihat garwa jenengan kerja wis tenanan gitu kan, nanti sambat gegerku kaya nemeh pedhot, nemeh ceklek gitu kan. Nggih niku berarti nek jenengan sudah mengidentifikasi keukangane ketok jomplang niku nggih jenengan ngapunten nggih rada kreatif sedikit gitu biar kemudian napa bisa membantu keuangan. Jangan sampai kemudian wis pokoke golek arep nyolong arep ngopo wis ono, ampun nggih, jangan jadi yang seperti itu. Dan laki-laki nek pun dimotivasi seperti itu ya bisa terjadi seperti itu. Makanya kan Lapas Solo niku isine kaya wong lanang niku ngoten niku. Dan itu sudah diingatkan di dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum wa azwajukum fitnah. Hartamu, anakmu, istrimu itu fitnah. Fitnah itu gimana? Ketika dia tidak mendorong kamu untuk berbuat baik, tapi justru mendorong kamu berbuat jelek. Nah, itu merupakan fitnah. Bapak Ibu dirahmati Allah, 1506 wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi, dan di antara dosa-dosa besar, dan di antara dosa-dosa besar, sabur rajuli walidayhi, seorang anak mencaci maki orang tuanya. Zaman dulu kayak yang saya bilang tadi, orang itu akan menjaga nama baik keluarga kecilnya maupun keluarga besarnya. Keluarga dia sendiri atau terahnya itu dijogo. Nah, Nabi mengatakan dosa besar kalau kemudian ada seorang anak yang mencaci maki orang tuanya. Nah, sahabat yang mendengar itu kok ora percaya. Kenapa? Karena kultur pada waktu itu tuh orang tuh selalu membela keluarganya. Bener apa salah pokoknya keluarga ora itu disalahke wong. Ora itu dielek wong. Nah, gila, wa hal yasubur rajulu walidayhi. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, napa enten bocah kok ngelokke pake kok enek?" Sakniki enten mboten? Wah, mateni pake yo kae. Makanya jangan jadi bapak-bapak atas. Anaknya mau jadi gede kayak kula. Anak gede pakai cuilik kan. Dicengkiwenya. Aduh. Zaman dulu ndak ada. Sahabat ketika dikatakan gitu kaget. Napa enten anak kok ngelokke wong tuane po enek gitu. Qala na'am, enek gitu. Gimana? Kata Nabi, ya subu abar rajulu fa ya subu apa? Dia menghina bapak orang lain. Orang lain yang tersinggung balas menghina bapake. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu, bahkan sak mbok-mboke dihina. Nah, berarti dia sama saja menghina bapaknya sendiri. Pakmu lho krempeng kok gareng gitu. Lho pakmu lemu kaya kebo. Nah, berarti secara tidak langsung anak ini sedang mengatakan, "Pak kowe kaya kebo." Ngoten lho. Ngoten. Zaman dulu ngoten niku, nek sakniki luwe. Pak dhewe diloke, dicaci maki, diguak, diusir, sok-sok ya dipateni barang gitu. Artinya zaman sekarang ini lebih mengerikan gitu loh. Kenapa kok seperti itu? Karena tadi loh, krisis akhlak. Makanya
pinter kaya ngopo, nek nggak ngerti akhlak yang bener, nggak akan jadi baik. Berapa banyak berita yang menyatakan dokter gue pasiennya diperkosa, enten toh? Dadi polisi mateni tersangka, enten toh? Dadi jenderal mateni anak buahe, enten mboten? Enten. Dadi pejabat mateni rakyate enten. Makanya semua itu sebenarnya kalau orang itu mau kembali ke materi itu. Makanya kula niku mbayangke niku nek sak tipes niku ngerti niki, mlebu tipes niku enake mung ayem ning ati, tapi nek sing ngerti nggih namung jenengan gitu kan. Sing ketemu wong ring ora ngerti gitu kan ya was-was gitu kan. Engko motorku dicolong ora ya karo wong kae. Ngoten gitu. Tapi nek ngertos sedanten wah insyaallah sae. Makanya zaman dulu ada orang itu yang ngedol omahe niku mboten ngangge rego pasaran, luwih larang. Sampai sing tuku kaget. Wah larang men rego omahmu. Sing tak dol ora omahe. Tanggoku iki wong apik. Kowe pindah kene iki entuk wong apik kuwi. Ora bakalan nemoni wong apik kaya tanggoku sebelah omah kuwi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nek sakniki rego lemah niku mundhak mergo pinggir dalan. Kudune lho jenengan niku kudune nek ajeng goleke omah putrane. Nah niku kudune nggih mengidentifikasi kiri kanane wong apa gitu. Makanya kalau bingung kiri kanane wong apa bingung, nah paling mboten jenengan nek goleke griya niku cedhak masjid. Makanya barokah jenengan omahe cedhak masjid dari mencolong pegah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Nah, di sini menunjukkan kata Syekh Al-Basam kewajiban menahan diri untuk mencela orang lain dan mencela orang tuanya. Hal itu termasuk kata-kata yang diharamkan karena celaan itu akan memicu untuk membalas mencela bapaknya dan dilanjutkan dengan mencela ibunya. Nah, di sini menjelaskan orang yang memicu suatu perbuatan hukumnya sama dengan orang yang melakukan perbuatan itu. Jika pemicunya baik, berarti baik pula didapatkan. Jika pemicunya buruk, maka buruk pula yang didapatkan. Makanya dalam Islam, ketika ada sebuah pembunuhan, niku jane sing dihukum bunuh mboten pelaku sing bunuh, termasuk sing ngongkon, termasuk sing motivasi, termasuk sing ngiwiti. Enten sing nutuk dhisik dok, nah kok enek sing numbaleni nutuke dan seterusnya sampai akhirnya wong mati niku dikumpulke kabeh. Makanya zaman dulu ada seorang hakim dari Yaman jauh-jauh bertanya kepada Umar bin Khattab tentang pembunuhan yang terjadi di Yaman. Kenapa pelakunya kata? Hakimnya nanti bingung saya kudu tak hukum kisos itu hukum bunuh lagi. Pembunuh dihukum bunuh niku sing endi? Kata Umar bin Khattab, "Lau anna ahlul Son'a, kalau sekiranya penduduk ibu kota Yaman yang namanya Son'a itu istama'u ala qatli hadar rajul, berkumpul bersepakat atas matinya orang ini, lakotal tumuhum jami'an, tak bunuh semua itu." Makanya dalam Islam niku nggih, kalau hukumnya itu diterapkan dengan benar, tidak ada orang berani bunuh orang, tidak ada. Makanya kalau ningali dengan mata kepala sendiri dan Mekah niku, Madinah nih. Bagaimana kemudian kita niku lagi jejer ngoten apa bikin sop depan, terus enten piye ngedumke panganan. Dhek sing ngedumke niku entah midak entah nyinggol piye sebelahe. Niku wong loro niku berlomba minta maaf. Nek ten iki lagi ulat-ulatan lho terus senggolan. Berlomba miso-miso gitu. Nek ten Madura to. Ya wis, teni kono. Teni mulih juga napa telurit. 1 lawan 6 mati 5. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, niki zaman benar-benar luar biasa. Dan sebenarnya PR ini masalah di kita. Karena tidak belajar kayak gini, belajar akhlak yang baik. Makanya sampai kula niku nek subuh niku kan enten kajian subuh dan beberapa tempat ya. Kula baru ceritane enten rencang sing digorok gulune kalih bocah-bocah sing do tawuran ya was-was gitu. Mosok aku arep pengajian sangu pedang dah aku. Kok ya jane aku yo pengen gowo jane apa ya patut. Akhirnya kula ya sang pentungan tapi sing iso niku lho di napa cilekke ngoten niku. Tapi yo ngantem yo loro banget. Ya kula kepepet karena seperti itu kondisinya gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya enggak kemudian berarti sepuh rawan ini rasa ngisi, kula tetap ngisi, kula tetap arani. Ini kula siap nek emang enten wonten niku sikat wae. Makanya nggih itu kondisi yang harusnya kita enggak perlu kayak gitu. Nah, karena kita kan negara sudah merdeka, harusnya keamanan itu terjamin. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu PR kita, benar-benar PR kita. Dan saya senang dengan mau belajar akhlak ini. Karena saya sendiri juga kalau dengan baca ini, oh berarti kudu tak dandani meneh.
Dan kemudian di dalam hadis berikutnya 1507 wa Nabi Ayyub radhiyallahu an, dari Abu Ayyub radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala, Nabi SAW bersabda, la yakhillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Ndak halal. Nek ndak halal itu berarti apa toh, Pak? Haram. Apa kata Nabi? Ndak halal seorang muslim itu neng-nengan luwih sangka 3 bengi. Nanti dalam riwayat yang lain 3 hari, ya 3 hari 3 malam lah, 3 kali 24 jam. Ndak halal. Kalau udah ndak halal ya berarti haram. Nah, yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada. Di sini dikatakan apabila bertemu, maka yang satu berpaling ke sana, yang satu berpaling ke sini. Papasan do mlengos gitu kan. Sok-sok karo ngidu bareng juga. Kemudian wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik dari 2 orang yang neng-nengan ini sing mulai salam. Nah akhirnya ketemu nih papasan, yo salamnya diucapkan di depannya. Tapi nek misal mboten ketemu, mboten kepanggih, ini ku di WA mawon. Wah, iki wis 3 kali 24 jam. Timbangku haram, atau aku pengen sing halal. Dadi halal haram mboten mung soal napa, mboten makan babi, mboten makan bangkai, mboten makan darah, mboten minum minuman keras, mboten. Termasuk hari-hari kita itu bisa jadi hari-hari haram kalau kita kemudian meliputi hidup kita dengan permusuhan. Makanya ketika mboten kepanggih jenengan WA gitu kan. Assalamualaikum. Wes rasa jedake, maksudnya rasa dingok neh dijawab ora wis ben didelok ora ya ben. Penting jenengan sudah memulai gitu kan. Wonten sehingga dari sisi jenengan sudah halal, nek kono sing nesu ya kono sing haram. Nah, nanti konsekuensinya apa sih halal haram itu? Dalam bab tentang hari Senin dan Kamis, Allah itu menebarkan, membagikan apa? Ampunan. Buat siapa? Buat mereka yang tidak bermusuhan. Jadi Allah itu menginginkan pas Senin Kamis itu amal itu dinaikkan, 1. Yang kedua, orang-orang itu diampuni, 2. Tapi Allah mengecualikan, kata Allah kepada malaikat, ning sing jek do musuhan kosik, tundanan dhisik. Tunda sampai mereka akur lagi. Makanya dalam konteks 2 bermusuhan ini, jenengan jangan sampai menjadi orang sing begegek angel gitu kan. Mulai dengan salam assalamualaikum, dah diwaca ya wis ora ya wis, cek nesu ya ben ora ya wis alhamdulillah. Ngoten. Kok mungkin nek kepanggih ten mergi assalamualaikum. Salaman bar ki bebas wonten mawon. Nah, pun beres gitu kan. Nah, jenengan berarti punya hak untuk amalnya dinaikkan, terus dosa diampunkan. Makaten. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa kaum muslimin wajib melakukan sesuatu yang bisa mengundang rasa cinta kasih di antara sesama. Napa toh? Hal yang bisa mengundang rasa cinta kasih di antara sesama. Kata Nabi, tahadu tahabu. Kasih hadiah timbul cinta. Jadi kalau kemudian ya, kiranya dengan ada musuhan dengan orang, ada masalah dengan orang, wis 3 dino atau meh 3 dino rampung gitu kan. Jangan ragu, kirim apa makanan boleh, kirim nopo lah gitu kan yang bisa diterima orang, martabak nopo jeruk nopo gitu kan. Bu, untuk kiriman sangka Pak D sing padu masih karo adik. Ya kono bukan sampah, insyaallah mboten. Ya tetap dipangan gitu kan. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk bentuk menimbulkan cinta kasih yaitu menyebarkan salam. Oh, nek tuku jeruk nang didet iki pun salam mawon gitu kan. Dan haram mengisolasi ahli maksiat karena kemaksiatan yang dilakukan seorang tidaklah menafikan persaudaraan. Makanya di Masjid Jagaran itu saya kasih tahu, Pak Bu, kalau kiranya ada jamaah yang bertobat, awake kebak tato, kok mungkin yo cek nganggo tindik, kok ajar salat dengan ampun dicandai sing ora-ora. Biarkan dia dengan kondisinya itu dulu, nanti sambil jalan dikasih tahu gitu kan. Sambil jalan aja, terus opo kowe rene, ora tukang mendem kae to, ngreget di masjid. Malah tenan, cukup cium mendem di masjid malah. Maka boleh bersikap diam terhadap saudara sama muslim selama 3 hari atau kurang, dan sikap ini bisa dihilangkan dengan mengucapkan salam. Oke, Bapak Ibu dirahmati Allah, hadis berikutnya wa an Jabirin radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap hal yang baik itu bernilai sedekah. Sampai nanti di hadis yang lain dikatakan imatatul ada anit torik, mengangkat duri dari jalan, mengangkat halangan dari jalan itu termasuk
amal kebajikan. Jenengan mlampah mriki kok ningali enten pecahan beling dijikuk cemplungke tempat sampah. Atau mungkin enten sendale tanggane mencelat ning tengah dalan timbang kesapu sikile wong meneh sampai ilang gitu kan. Dijikuk diucalke ten latare gitu kan. Nah niku semua bernilai kebaikan. Bahkan umpami jenengan kalih mlampah ngoten niku kok enten napa kucing kecemplung kalih jenengan unggahke niku nggih insyaallah bernilai kebaikan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita niku diawasi oleh Allah yang di aras tadi loh, yang sudah saya sampaikan. Dan di situ Allah menginginkan kita itu hidup selalu diliputi dengan kebaikan demi kebaikan. Bahkan ketika tetangga jenengan pun non muslim, jenengan boleh berbuat baik, mboten dilarang. Boleh. Mudah-mudahan loh, dengan kebaikan jenengan yang terus-menerus itu akan membuka hidayah buat beliau gitu. Enggak apa-apa. Misal jenengan gak ada tonggo kayak ini mendem gitu kan, jenengan dakwahi gak harus dengan cuma mendem mboten. Kok kayak degan maupun es teh nyo. Kowe kok apik men karo aku ya ora apa-apa to wong ya menungso gitu kan. Yo kapan-kapan melu salat yo somben wae, enggak apa-apa. Makanya nggih namanya berdakwah atau berjuang itu tidak harus jadi ustaz enggak. Jenengan bisa dengan semua posisi jenengan, kondisi jenengan monggo. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kayak tukang sampah itu jane nek beliau menghayati hadis ini gitu. Wah, itu pahalane kayak biasa. Nanti ngresi sampai para piyai-piyai ini. Senajan nopo niki gaji UMR misal ngoten. Tapi ini kok rekoso lho. Wah, jam semene kudu serampung, terus kudu foto. Nah, niku ning yo kadang lho kula ngimane kadang lho. Pas kula medal subuh lho, kok yo ora salat subuh sik ngono. Ngimane kula niku mawon jan. Maksudnya wis ngapunten nggih wis rekoso dolanan niku wau bareng mambu niku kok yo salat sik kan biar balance gitu lho. Ning donya ora keduman donya sing akeh, ning akhirat insyaallah angsal. Terus ning donya rekoso, ning akhirat rekoso. Nggih. Ya sing niku sing tukang sampah, sing pemulung, sing ngoten-ngoten niku lah. Wong kula kadang nek tentara gilingan niku pengamen-pengamen lagi do mulih sak bencong-benconge barang gitu. Wah, lagi do mulih lagi bar dodolan orang mudeng gitu. Makanya nggih Bapak Ibu dirahmati Allah, man nggih tentunya wis rekoso, ora gelem salat gitu. Syekh Al-Basa mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa pintu-pintu kebaikan itu banyak. Bahkan setiap kebaikan yang dilakukan seorang itu sedekah apapun itu bentuknya, selama itu baik menolong orang lain. Hadis ini menunjukkan bahwa sedekah tidak hanya terbatas pada harta, tapi apapun yang baik yang bisa jenengan lakukan, maka itu sedekah termasuk. Nah, nanti di sini pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua Nabi mengatakan apa? An Abidar dari Abidar, qala dia berkata, qala Rasulullah bersabda Rasulullah, la yahqiranna minal ma'rufi say'an. Kalau ada kesempatan berbuat baik jangan diremehkan. Sedekah wong 500 jangan, enggak apa-apa. Bahkan Nabi mengatakan apa? Walau antal ko ahoka biwajhin talqin. Bahkan ketika kamu harus ketemu dengan orang dan berwajah yang baik, yang senyum, yang manis, itu pun juga bernilai sedekah. Anggih hale tiyang dengan misal jaring terbiasa ngucap salam ya. Monggo Pak, monggo De kan. Wong kok sopan men yo ae. Syukur-syukur ngucap salam itu yang terbaik. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, nggih. Saya Utsaimin mengatakan, di sini menunjukkan janganlah seorang meremehkan untuk kebaikan sedikit pun. Bahkan jika sekedar hanya memberikan pena untuk saudaranya. Kan kadang enten to piyai, misal ajeng tanda tangan, barang go pulpen dengan beto, Mas dilike. Moh tak tek tintane. Ngono ki, lho, kula ambil tanda tangan malah erek-erek. Kecuali arep nggo mulas blabak dengan pulpene entek. Nah, karena itu berusahalah sekuat tenaga untuk tidak meremehkan kebaikan meski kecil, meski sedikit, meski sepele. Makanya nek kula pernah nyontoke di dalam Al-Qur'an kan Allah menyebutkan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Beramal kecil banget yang baik Allah lihat, Allah catat, Allah ganjar. Yang beramal jelek sekecil apapun juga Allah lihat, Allah catat. Nek kula nyontokin apa to? Jenengan nang masjid ngupil niku. Lah nang masjid ngupil niku kan
jelek, dosa walaupun kecil. Makanya jangan sampai jenengan ke masjid itu ngupil, mulai canteng, mulai gudal gitu kan. Nah, sebaliknya ketika jenengan pas di masjid kok nemu upil, nemu canteng, nemu gudal jenengan kantong ya itu pahala. Jangan diremehke. Enak telek cecak malah dilengke wae. Nah, akhirnya mungkin apa? Rencang jenengan sederek jenengan yang salat mriku ora ngerti celep ning bathuke kena telek cecak gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan sekecil apapun ya. Misal jenengan tinggalnya ten piyai napa? Peninggalane pun mboten sempurna, ajeng nyebrang wis ngerti ngono ya ora mandek mati tinggalnya tabrak motor tenan diel gitu. Jenengan bisa kena dosa niku mungkin. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak patut bagi kita semua bertemu dengan saudara kita dalam kondisi cemberut. Maka jika ada sebab yang mengharuskan untuk cemberut, maka silakan, tapi jangan sampai lebih dari 3 hari 3 malam. Dan setelahnya kita tetap harus bersahabat, bersaudara sesama kaum muslimin dengan baik dan sebaik-baiknya. Mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikumsalam.